Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Insyaallah nahnu jami'an fi khairin wa afiyah. Baiklah, siswa dan siswi sekalian, insyaallah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran bahasa Arab. Kita akan membahas tentang taqsimul kalimat, atau pembagian kata. Kata dalam bahasa Arab dikatakan atau disebut sebagai kalimat. Nah, kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3, yaitu al-ismu, kedua al-fi'lu, ketiga adalah al-harfu. Nah, yang pertama adalah al-ismu. Ismu jika kita bahasa Indonesia kan adalah kata benda. Walaupun nanti dalam penjelasannya tidak semua yang masuk isim itu adalah kata benda. Ada kata profesi, tentang profesi atau sifat. Baik, kita pahami dulu secara definisi yang namanya isim atau al-ismu adalah semua kata yang menunjukkan pertama orang, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, profesi atau sifat, dan masih banyak lagi. Ya, ini intinya beberapa golongan ini adalah termasuk isim yang sering kita temui dalam keseharian dalam materi-materi bahasa Arab. Baik, contohnya adalah yang termasuk orang seperti nama orang ya, Ahmad, Aisyah, Ilyas, itu jelas termasuk isim atau nama-nama manusia yang lainnya. Kedua, tentang atau golongan hewan. Contohnya gonamun, kambing, dajajatun, ayam, kirdun, kera. Ketiga, golongan tumbuhan, wardatun, mawar, mauzun, pisang, ruzun, padi. Contohnya, golongan benda mati, kolamun, pena, babun, pintu, saatun, jam. Kemudian golongan tempat, contohnya adalah nama kota, ya, Jakarta, Samarinda, Solo, dan lain sebagainya. Kemudian golongan profesi. Profesi contohnya ustadzun, guru, tobibun, dokter, syurtiyun, polisi, atau yang lainnya misalnya insinyur, pedagang, petani, nelayan. Semua yang berkaitan dengan profesi bisa dimasukkan ke dalam isim. Kemudian selanjutnya adalah sifat. Ya, sifat. Contohnya di sini jamilun, bagus. Jamilun bisa bermakna bagus, indah, atau cantik. Ya. Qawiyun, kuat. Kemudian ba'idun, jauh. Nah, ini adalah contoh-contoh kata-kata isim, termasuk golongan isim. Nah, untuk memahami isim, salah satunya adalah semakin banyak kita mengetahui atau menghafal kosakata atau mufradat bahasa Arab, maka semakin gampang kita mengetahui atau mengidentifikasi yang termasuk isim. Nah, apabila kita memiliki kosakata yang kurang, ya, maka bisa diketahui golongan isim ini dengan ciri-cirinya. Apa itu ciri-ciri isim? Pertama adalah adanya tanwin di akhir. Ingat ya, tanwin an, in, un. Nah, an, in, un. Contohnya misalnya di sini babun, pintu. Nah, akhir kata di dhamma tanwin. Kemudian kolamin, pena. Akhir kata berharokat kasroh tanwin. Kemudian takwiman, kalender. Akhir kata berharokat fathah tanwin. Nah, ini semua adalah contoh isim. Apabila akhir kata berharokat tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, atau dhamma tanwin, maka bisa dikatakan ini termasuk isim. Kedua adalah cirinya kemasukan alif dan lam atau al. Ya. Contohnya misalnya di sini
kalimat al ditambahkan kata babun atau babu menjadi al-babu. Kemudian kalimat kolamu kemasukan al di depannya menjadi al-kolamu. Selanjutnya takwimu, kata takwimu atau takwimun kemasukan al di depannya atau didahului al di depannya maka menjadi at-takwimu. Yang perlu diingat adalah setiap kata yang diawali dengan al maka dilarang atau tidak boleh akhirnya itu berharokat tanwin, entah fathah tanwin, kasroh tanwin atau dhamma tanwin. Begitu juga setiap kata yang diakhiri dengan tanwin maka tidak boleh ditambahkan al di depannya. Nah, baik, ciri yang ketiga adalah kemasukan huruf jar. Huruf jar ada secara umum ada 9 ya. Nah, ciri-ciri huruf jar itu nanti di kasroh pada akhir kata. Contohnya di sini adalah misalnya kalimat al-ummu fil baiti. Nah, fil baiti karena ada huruf jar fi di sini maka akhir kata baiti dikasrohkan. Ya, kemudian al-kitabu alal maktabi, buku itu di atas meja. Karena ada huruf jar ala di atas, maka kalimat al-maktab berharokat akhirnya adalah kasroh. Ketiga adalah adhabu ila suki, saya pergi ke pasar. Karena ada huruf ila mendahului kata suk, maka akhir katanya adalah di kasroh, suki. Kemudian narji'u minal masjidi, karena ada kata min dari masuk atau mendahului kata masjid, maka kalimat masjid akhirnya berharokat kasroh. Nah, inilah salah satu contoh kata yang kemasukan huruf jar. Fil baiti alal maktabi ila suki minal masjidi. Ini ya. Perlu diingat ada 3 ciri. Ya. Pertama adalah adanya tanwin di akhir. Kedua kemasukan alif lam atau al. Ketiga berharokat kasroh atau kemasukan huruf jar. Nah, kalau misalnya ada 3 ciri ini pada suatu kata bahasa Arab, maka bisa dikatakan kata itu termasuk isim. Nah, ini 3 ciri yang umum ya. Baik, kemudian kita akan membahas selanjutnya isim. Isim dalam bahasa Arab jika dilihat dari segi jenisnya maka dibagi 2. Ya. Pertama adalah isim yang menunjukkan perempuan dikatakan mu'annas. Kemudian isim yang menunjukkan laki-laki atau mudzakkar disebut mudzakkar. Ada mu'annas, ada mudzakkar. Harus diingat-ingat. Mu'annas laki-laki, mudzakkar. Dan mu'annas perempuan, mudzakkar laki-laki. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri yang mudzakkar atau mu'annas. Ini untuk mengetahui mudzakkar dan mu'annas, ciri-cirinya adalah pertama, mu'annas kata benda yang merujuk pada manusia atau binatang dengan jenis kelamin perempuan. Contohnya Fatimah, Ukhtun, Salma, ini adalah nama-nama perempuan. Seperti yang lainnya, Aisyah, Susi, Tasya, dan sebagainya, itu menunjukkan kata atau nama perempuan. Kebalikannya yang mudzakkar misalnya nama Ahmad, Akhun, saudara laki-laki, Budi. Nah, nama-nama yang sudah secara umum diketahui bahwasanya itu adalah nama-nama laki-laki, maka bisa dikatakan itu juga termasuk mudzakkar.
Yang kedua adalah cirinya, ciri mu'annas adanya huruf tak marbuto atau tak bulat tun pada akhir kata. Contohnya di sini madrasatun, sekolah. Ada akhirnya tanwin, tak marbutoh ya. Kemudian kolan suatun, peci. Sama, di akhir kata ada tun. Ini adalah mu'annas. Kalau ada tun tak marbutoh di akhir maka termasuk mu'annas. Nah, untuk mudzakkar maka kebalikannya. Mudzakkar tidak adanya huruf tak marbutoh atau tak bulat di akhirnya. Faslun, ya, tidak ada ya. Maq'adun, sama, tidak didahului oleh tak marbutoh. Ketiga, ini khusus profesi dan sifat. Cirinya untuk yang mu'annas adalah sama seperti tadi, diakhiri dengan tak marbuto atau tak bulat. Ba'idun, ba'idatun ya, mu'annasnya ba'idatun. Kemudian sini tholibatun, siswa atau siswi ya, siswa perempuan atau siswi. Kemudian mudarrisatun, guru perempuan. Ini semuanya ciri-cirinya adalah diakhiri dengan tak marbuto. Nah, untuk profesi dan sifat yang mudzakkar, yang laki-laki, maka kebalikannya tidak ada tak marbuto di akhirnya. Ya. Ba'idatun menjadi ba'idun, tholibatun menjadi tholibun, mudarrisatun menjadi mudarrisun. Gampangnya itu ya, tinggal ditambah atau dibuang. Kalau mau menjadi perempuan maka tinggal ditambahkan tak marbutohnya. Jika mau menjadikan mudzakkar laki-laki tinggal dibuang tak marbutohnya. Seperti seharian kita, muslim laki-laki muslimun, perempuan muslimatun, orang mukmin laki-laki mukminun, perempuan mukminatun. Tinggal dikurang atau ditambahkan akhirnya. Nah, ini semuanya ciri-cirinya sehingga kalian dengan mudah mencirikan mana yang termasuk laki-laki, mana yang perempuan. Ya, berdasarkan tadi nama orang yang sudah maklum secara umum termasuk perempuan atau laki-laki. Kedua adalah ada tak marbutonya atau tidak. Terima kasih. Ini saja. Semoga dapat dipahami dengan baik. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.